Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joko Warino di channel kebanggaan kita. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Ya, semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Nah, saat ini saya berada di tengah-tengah kebun. Ini tengah hari ya. Ini jam 13.20. Ini waktunya kita istirahat. Ada beberapa komentar yang masuk di kolom komentar YouTube saya. Biasanya kebanyakan orang bertanya tentang masalah kastrasi. Apakah kastrasi ini perlu dilakukan atau tidak perlu untuk dilakukan? Nah, menurut beberapa penelitian, kastrasi ini sangat-sangat wajib dilakukan. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, buah-buah atau bunga-bunga yang muncul pada tanaman kelapa sawit itu tanaman kelapa sawitnya belum belum umurnya, belum cukup umur untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit atau buah kelapa sawit, sehingga perlu untuk dibuang. Sedangkan alasan yang kedua, dalam prosesnya tanaman kelapa sawit yang umurnya di bawah 3 tahun atau di bawah 30 bulan lah, 30 bulan itu diharuskan untuk melakukan pembesaran bonggol ya, pembesaran batangnya, sehingga nanti pada masa panen umur 30 bulan ke atas itu bonggolnya sudah besar dan buah yang dihasilkan juga akan relatif lebih besar. Kalau kita biarkan buah-buah atau bunga-bunga yang berada pada usia tanaman kelapa sawit di bawah 30 bulan, dikhawatirkan pembesaran bonggol dan pertumbuhan kelapa sawit itu terhambat karena unsur-unsur haranya itu diserap untuk pembentukan bunga dan buah tersebut. Jadi memang harus dilakukan kastrasi atau pembuangan bunga-bunga tersebut. Tapi yang menjadi masalah kan kadang-kadang para petani ini males ya, atau memang sayang untuk membuangnya. Apalagi untuk kebun-kebun pertama kali punya kebun, menanam kelapa sawit, kemudian kita nampak berbunga ya, kemudian berbuah dan lumayan besar tuh biasanya buah-buah pertama ya, tergantung varietas lah. Segini kan lumayan tuh, kalau dibuang kan sayang ya. Tapi kalau di PT-PT ya, di perkebunan kelapa sawit biasanya memang dibuang tuh 24 bulan itu udah dibuang, kemudian sampai 27 bulan dibuang. 27 bulan itu terakhir ya, kemudian dibiarkan sampai akhirnya nanti panen di umur 30 bulan atau 31 bulan tergantung varietasnya. Nah, kalau orang bertanya kepada saya apakah dibuang atau tidak di lahan ini, tergantung ininya ya. Ini kan saya buang-buang sendiri ya, tidak diupahkan ke orang. Kalau sempat ya saya buang, kalau nggak sempat ya mau gimana lagi ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita lah, karena memang lahannya juga nggak begitu lebar. Kecuali lahannya lebar ya, lahannya 10 hektar misalkan, 15 hektar itu bisa kita upahkan. Tapi kalau hanya 1 hektar, di sini ini 8.000 meter, berarti nggak sampai 1 hektar. Ini saya kerjakan sendiri. Tapi memang harus rutin ya kastrasi itu. Jadi kalau saya ini kan baris ini udah selesai, ke kebun lagi 2 minggu lagi ini udah tumbuh lagi nih bunga-bunganya. Ini ngerjain di ujung sana, di sini sudah banyak lagi ya. Jadi muter aja lah sampai nanti rencananya sampai umur 27 bulan. Setelah itu saya biarkan. Setelah muncul lagi itu baru nanti buah yang akan dipanen. Jadi seperti itu ya.
Dibilang perlu ya sangat perlu, tapi kalau dibilang nggak perlu ya sesuai dengan kemampuan kita aja lah. Lagi pula banyak petani-petani yang juga membiarkannya, ya asalkan kuat pupuknya aja, setelah itu nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau secara teoritis memang harus dibuang karena memang berproduksi sebelum waktunya ya, sebelum waktunya. Jadi mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Seperti itu. Jadi jangan, ini udah ada video khususnya ya tentang kastrasi, jangan ditanya-tanya lagi. Itu banyak sekali ya petani-petani pemula. Saya juga masih pemula, masih belajar lah ya. Tapi menurut pengalaman saya seperti itu. Saya bandingkan ya, kebun kelapa sawit yang tidak dikastrasi dengan yang dikastrasi itu beda jauh. Pada usia 3 tahun sampai 4 tahun itu nampak sekali. Tapi kalau setelah 5 tahun ke atas mungkin nggak terlalu terlihat ya. Yang terlihat tuh mungkin sampai 4 tahun lah, 3 tahun 4 tahun tuh nampak. Pembesaran bonggolnya yang lebih besar itu adalah yang dikastrasi ya. Kemudian besar buahnya juga yang dikastrasi itu besar-besar buahnya, dan juga penyerapan unsur haranya juga akan lebih mudah terkontrol ya dengan adanya kastrasi, karena pada masa-masa yang sebelum panen kan unsur haranya memang sepenuhnya diperuntukkan untuk tanamannya. Nah setelah proses 3 tahun itu buah, kemudian baru unsur haranya itu diberikan untuk bukan hanya untuk pertumbuhan ya, tapi untuk buahnya. Jadi terkontrol seperti itu. Tapi baik buruknya tanaman kelapa sawit bukan hanya dilihat dari kastrasinya aja, banyak faktor ya. Bisa kita lihat dari varietasnya, kemudian bisa kita lihat dari perawatannya ya. Perawatannya itu bisa pengendalian gulma, kemudian pemupukan ya, rutin atau tidak, terjadwal atau tidak, kemudian kondisi tanahnya mineral atau gambut, tingkat kemasamannya tinggi atau tidak, kemudian lingkungan di sekitarnya, apakah lingkungan sekitarnya itu ada tanaman karet atau tidak ya. Kalau ada tanaman karet kan tentunya ternaungi. Nah, ternaungi ini juga bisa mengganggu ya, karena memang tanaman kelapa sawit ini adalah salah satu tanaman yang membutuhkan cahaya penuh. Cahaya penuh itu sehari sekitar 8 jam. Kalau ada tanaman karet di sebelah-sebelahnya tentunya tidak penuh mendapatkan suplai dari sinar matahari. Jadi proses fotosintesnya terganggu sehingga proses metabolismenya terganggu. Kalau sudah terganggu kedua ini, maka proses penyerapan unsur hara juga terganggu yang berakibat pada buahnya itu tidak seperti yang kita harapkan lah ya. Jadi seperti itu. Banyak faktor, bukan hanya kastrasi. Kastrasi itu hanya sebagian kecil, mungkin 0-5% lah. Yang lainnya itu banyak faktor. Salah satunya tadi unsur hara ya. Proses pemupukan kita, kadar unsur hara di tanah, dan yang lain-lain lah. Nah itu bisa kita pelajari dari pengalaman ya, pengalaman nanti yang berbicara ya. Kalau hanya teori aja mungkin masih bisa ya selip-selip dikit lah ya, tapi kalau sudah terjun langsung di lapangan, di lahan, tentunya kita belajar dari pengalaman tersebut. Oke, itu aja ya video kali ini. Ini saya mau kastrasi ya, nanti saya buat video kastrasi tersendiri deh. Oke, saya akhiri. Salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.